Aku tidak pernah menyangka bahwa mengaku perasaan sejati kepada sahabatku akan mengubah hidupku selamanya dalam sekejap mata. Tapi itulah yang terjadi ketika aku berkata pada Budi, sahabatku sejak SMA, aku Gai, dan aku mencintaimu sebagai lebih dari sekadar sahabat. Dia memandangku dengan mata lebar lalu memelukku erat sambil berbisik bahwa dia mengerti. Tapi esok paginya seluruh kampus Universitas Indonesia di Depok sudah ramai dengan bisik-bisik tentang Rea Yang Gai. Aku berjalan menuju gedung Akultas Sastra dengan tas ransel yang terasa berat sekali, hati berdegup kencang seolah ingin meloncat keluar. Setiap mahasiswa yang lewat memandangku dengan campuran rasa ingin tahu, jijik, dan kasihan yang membuat kulitku merinding. Budi yang seharusnya menjadi tempatku bersandar, tidak muncul di tempat biasa kami bertemu setiap pagi di bawah pohon beringin depan perpustakaan. Aku duduk di bangku belakang ruang kuliah, mencoba fokus pada dosen yang sedang menjelaskan teori sastra modern, tapi pikiranku melayang jauh ke rumah di pinggiran Jakarta Selatan. Ayahku, seorang pegawai negeri yang taat agama, pasti akan marah besar jika mendengar berita ini. Ibu mungkin akan menangis semalaman sambil memegang otot keluarga. Mengapa aku memilih untuk jujur pada Budi? Karena dia sahabatku selama 6 tahun, kami selalu berbagi segalanya, dari mimpi kuliah jurusan hukum hingga masalah cinta pertama kami masing-masing. Tapi cinta ini berbeda, aku sudah menyimpan rahasia ini selama bertahun-tahun, merasa tersiksa setiap kali melihat dia tertawa lepas dengan teman-teman cewek di kantin. Di jam istirahat, seorang teman sekelas bernama Sari mendekat dengan wajah khawatir. Rea, benar kamu Gai? Budi bilang tadi malam dia cerita ke grup chat kelas karena khawatir sama kamu, katanya kamu butuh dukungan. Jantungku seperti berhenti berdetak. Budi, pengkhianat. Aku langsung berlari ke kantin mencarinya, tapi yang kutemukan hanya tatapan dingin dari kelompok mahasiswa lain. Dasar bule, bisik salah satu dari mereka cukup keras hingga aku mendengar. Aku pulang lebih awal hari itu, duduk di kamar kos sendirian, memandang otot kami berdua di dinding. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Apakah ini akhir dari segalanya? Aku tidak tahu harus berbuat apa selain menunggu malam tiba, berharap besok semuanya hanya mimpi buruk. Malam itu telepon dari ibu berdering. Rea, ada apa di kampus? Ada yang telepon ayah tadi bilang kamu. Aneh. Suaranya gemetar. Aku tidak bisa menjawab, hanya diam sambil menatap langit-langit kos yang retak. Besok pagi aku harus menghadapi dunia lagi dengan rahasia yang sudah tersebar seperti api di rerumputan kering. Pagi kedua setelah pengakuan itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku masuk kampus melalui gerbang belakang, berharap bisa menghindari kerumunan, tapi ternyata grup mahasiswa olahraga sudah menunggu di depan akultas. Rea, mana pacarmu? Budi mana? Ejek salah seorang dengan tawa keras yang membuat orang-orang di sekitar ikut menoleh. Aku menunduk, mempercepat langkah menuju kelas, tapi di dalam ruangan suasana sudah berubah. Kursi di sebelahku yang biasa diduduki Budi kini kosong, dan teman-teman yang dulu ramah sekarang hanya mengangguk dingin. Aku mencoba menghubungi Budi berkali-kali, tapi nomornya tidak aktif. Akhirnya sore harinya dia muncul di depan kosanku dengan wajah pucat. Rea, ma. Aku panik semalam, aku cerita ke satu orang saja di grup, kupikir mereka bisa bantu. Aku tidak nyangka menyebar begini cepat. Matanya menghindari tatapanku. Aku ingin marah, ingin memukulnya, tapi yang keluar hanya suara parau. Kamu sahabatku, Bud. Kenapa?
Dia tidak menjawab, hanya menunduk lalu pergi tanpa kata lagi. Malam itu aku duduk di teras kos, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Aku merasa sendirian di kota yang dulu terasa seperti rumah. Di kampus hari berikutnya, berita semakin liar. Ada yang bilang aku mendekati cowok-cowok di asrama, ada yang bilang aku sudah punya pacar di luar kota. Aku mencoba fokus pada tugas akhir, tapi nilai-nilai mulai turun. Dosen pembimbingku memanggilku ke ruangan. "Rea, saya dengar ada masalah pribadi. Kalau butuh konseling, kampus punya psikolog." Suaranya lembut, tapi aku tahu itu hanya formalitas. Pulang ke rumah akhir pekan itu adalah mimpi buruk. Ayah duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. "Anak laki-laki tidak boleh seperti itu, Rea. Ini dosa besar." Ibu hanya menangis di dapur. Aku pulang ke kos dengan hati hancur, tapi di tengah kesedihan itu muncul pesan dari nomor tak dikenal. "Hai, aku Rian. Aku dengar ceritamu di kampus. Kalau mau bicara, aku ada di KAI dekat kampus besok sore." Aku tidak tahu siapa dia, tapi pesan itu seperti sinar kecil di kegelapan. Rian ternyata mahasiswa semester akhir jurusan psikologi, 2 tahun lebih tua dariku. Kami bertemu di KAI kecil di pinggir jalan kampus yang jarang dikunjungi mahasiswa biasa. Dia tinggi, kulit sawo matang khas orang Jawa, dan senyumnya tenang membuatku merasa aman untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. "Aku juga pernah mengalami hal serupa 2 tahun lalu," katanya sambil menyeruput kopi hitam. "Tapi aku belajar bahwa menyembunyikan diri justru membuat kita semakin sakit." Kami bicara berjam-jam tentang keluarga, tentang tekanan masyarakat Indonesia yang masih sulit menerima, tentang mimpi-mimpi yang harus kami tunda karena takut. Pertemuan itu menjadi rutinitas mingguan. Kami tidak pernah berpegangan tangan di tempat umum, hanya bertukar cerita dan dukungan. Di kampus, situasi semakin memburuk. Budi mulai menghindariku sepenuhnya, bahkan memblokir nomorku. Suatu hari di lapangan basket, sekelompok cowok mendorongku hingga jatuh. "Jangan dekati kami lagi, aneh," kata mereka sebelum pergi. Aku pulang dengan luka di lutut dan hati yang semakin lelah. Ibu menelepon lagi, kali ini ayah ikut bicara. "Kalau kamu tidak berubah, jangan pulang lagi ke rumah." Kata-kata itu seperti pisau. Malam itu aku menangis di kamar kos, tapi Rian datang membawa makanan dan duduk di sampingku tanpa banyak bicara. "Kamu tidak sendirian, Rea." Perlahan aku mulai belajar mencintai diriku sendiri. Aku bergabung dengan kelompok kecil mahasiswa yang mendukung hak asasi manusia secara diam-diam. Di sana aku bertemu orang-orang yang mengalami hal sama. Tapi Budi masih menjadi luka yang belum sembuh. Suatu malam dia muncul di depan kos lagi, mabuk. "Aku takut, Rea. Aku takut orang-orang pikir aku juga sama seperti kamu." Pengakuan itu membuatku marah sekaligus kasihan. Aku memintanya pergi, tapi bagian dalam hatiku tahu bahwa persahabatan kami sudah rusak selamanya. Hubunganku dengan Rian semakin dalam tanpa harus diumumkan. Kami pergi ke Pantai Anyer akhir pekan dengan mobil sewaan, duduk di pasir sambil memandang laut. "Aku ingin suatu hari kita bisa jalan bergandengan tanpa takut," kataku pelan. Dia memegang tanganku sebentar lalu melepaskan lagi. "Sabar, Rea. Kita sedang membangun kekuatan kita sendiri." Di kampus, rumor mulai mereda karena ada isu lain yang lebih besar, tapi tapan orang masih ada. Aku mulai aktif di organisasi kampus yang membahas kesehatan mental, menyembunyikan identitasku di balik topik umum.
Nilai-nilai membaik dan dosen pembimbing memuji kemajuanku. Tapi keluarga masih menjadi beban terberat. Ibu datang ke kos secara diam-diam suatu sore, membawa makanan kesukaanku. Ayah masih marah, tapi aku sayang kamu apa adanya. Kami menangis bersama. Itu adalah momen pertama aku merasa ada harapan dari keluarga. Di sisi lain, Budi mulai menyebarkan cerita bahwa aku yang memaksanya mendengarkan pengakuan itu. Beberapa teman lama memblokirku di media sosial. Aku belajar bahwa pengkhianatan tidak selalu datang dari musuh, tapi dari orang terdekat. Rian mengajakku ke acara kecil komunitas di rumah temannya di Bogor. Di sana aku bertemu banyak pria Indonesia yang menjalani hidup sama. Ada yang sudah menikah dengan perempuan karena tekanan keluarga, ada yang memilih hidup sendirian. Cerita mereka membuatku sadar bahwa perjuanganku masih ringan. Suatu hari di kampus, aku melihat Budi berjalan dengan pacar barunya. Dia menoleh sebentar, lalu membuang muka. Sakit, tapi aku sudah tidak menangis lagi. Aku mulai menulis jurnal setiap malam, mencatat perasaan dan harapan. Rian membaca salah satu tulisanku dan berkata, "Kamu kuat, Rea. Lebih kuat dari yang kamu kira." Klimaks datang di tengah semester akhir. Ayah tiba-tiba datang ke kos tanpa pemberitahuan, membawa tas besar. "Kamu harus pulang dan menikah dengan anak teman kantor. Ini sudah cukup." Suaranya tegas, tapi matanya menunjukkan kelelahan. Aku berdiri di depannya, tangan gemetar. "Ayah, aku tidak bisa bohong lagi. Aku mencintai diriku seperti ini." Untuk pertama kalinya ayah diam lama, lalu pergi tanpa kata. Malam itu Rian datang, kami duduk di balkon kos memandang bintang. "Apapun yang terjadi, aku di sini," katanya. Di kampus, ada insiden besar. Sebuah poster di mading akultas menyebut namaku dengan kata-kata kasar. Aku melaporkannya ke bagian kemahasiswaan. Mereka menyelidiki dan akhirnya Budi dipanggil karena terbukti ikut menyebarkan. Dia mengaku di depan dekan bahwa dia panik dan salah langkah. Dekan memperingatkannya dan rumor mulai benar-benar mereda. Aku merasa seperti beban di dada hilang sebagian. Tapi keluarga masih tegang. Ibu menelepon setiap hari, menceritakan bahwa ayah mulai bertanya tentang aku secara diam-diam. Rian dan aku memutuskan untuk pergi ke Bandung selama libur singkat. Di sana, di Taman Bunga, kami berjalan beriringan tanpa takut untuk pertama kalinya. "Aku mencintaimu, Rea," katanya pelan. Aku memeluknya sebentar di balik pohon besar. Itu adalah momen paling bahagia dalam hidupku. Pulang ke Jakarta, aku merasa lebih siap menghadapi apapun. Setahun kemudian, aku sudah lulus dan bekerja di sebuah perusahaan media kecil di Jakarta. Ayah akhirnya mau bicara lagi, meski masih kaku. "Asal kamu bahagia dan tidak menyakiti orang," katanya suatu malam di telepon. Ibu sering datang ke apartemen kecilku membawa masakan rumahan. Budi pernah mengirim pesan minta maaf. Aku balas singkat bahwa aku sudah memakan, tapi kami tidak lagi berteman dekat. Rian dan aku masih bersama, tinggal di apartemen yang sama sekarang. Kami tidak pernah mengumumkan secara terbuka di media sosial, tapi di lingkaran kecil kami, semua orang tahu dan menerima. Aku sering bicara di acara kecil tentang kesehatan mental kaum muda, tanpa menyebut identitasku secara langsung, tapi banyak yang mengerti. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah meski takut. Aku berdiri di balkon apartemen suatu malam, memandang lampu kota yang sama seperti dulu.
Dulu aku merasa sendirian, sekarang aku tahu banyak orang seperti aku yang sedang berjuang diam-diam. Hidup tidak sempurna, tapi aku sudah menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Apakah mengungkapkan identitas diri kepada sahabat selalu membawa kebahagiaan, atau justru menghancurkan segalanya? Benar atau salah?